Oh, hai. Nama saya Muhammad Soni Saputra. Saya mahasiswa dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tanpa basa-basi, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian arkeologi. Tapi sebelum membahas tentang arkeologi, kita harus mengenal lebih dulu apa itu arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu, entah itu melalui kajian sistematis atas data benda-benda yang ditinggalkan. Kajian sistematis yang dilakukan oleh para arkeolog meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, hukum adat, dan interpretasi data berupa artefak dan ekofak maupun fitur. Nah, dalam melakukan penelitian, arkeologi ini memiliki tingkatan-tingkatan dalam menemukan benda. Nah, dalam arkeologi ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, itu ada namanya tingkat observasional. Apa itu tingkat observasional? Tingkat observasional ini adalah tingkatan di mana seorang arkeolog sedang mencari atau mengumpulkan data-data informasi, entah itu melalui penelusuran atau lewat informasi kepustakaan maupun pengamatan lapangan yang melalui metode dan teknik penjajakan, survei, dan ekskavasi. Setelah data sudah diraih, maka lanjut ke tingkat kedua, yakni dinamakan sebagai tingkat deskriptif. Apa itu tingkat deskriptif? Tingkat deskriptif adalah tingkat atau seorang arkeologi di mana melakukan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analisis non-destruktif seperti klasifikasi atas dasar bentuk maupun deskriptifnya. Jadi intinya adalah tingkat deskriptif ini yaitu meliputi kegiatan yang mengecek suatu data informasi apakah ini benar atau tidak, ini valid atau enggak, terus bentuknya apa, siapa yang bikin, kurang lebihnya seperti itu. Ketiga, yakni tingkat eksplanasi, yakni mencakup kegiatan penafsiran atau memahami makna apa sih sebenarnya data informasi yang sudah diraih tersebut. Tingkat eksplanasi ini mencakup kegiatan penafsiran atas dasar sintesis dan data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terlebih dahulu, dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data yang diperoleh melalui metode analogi historis, etnografis, dan eksperimental. Tinggalan-tinggalan arkeologi dapat berwujud artefak, yaitu benda atau alat benda alat yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua adalah fitur. Fitur yaitu benda yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya atau matriks tanpa rusak. Yang ketiga ada yang namanya ekofak. Ekofak adalah benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, terdapat pula tempat ditemukannya macam-macam benda arkeologi yang disebut sebagai situs. Analisis terhadap arkeologi ini bisa dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, analisis terhadap satuan-satuan benda arkeologi secara individual yang disebut sebagai analisis spesifik. Yang kedua adalah analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak satu dengan artefak yang lain, atau hubungan antara artefak dengan fitur,
dan artefak dengan sumber daya lingkungan yang disebut sebagai analisis konteks. Dengan analisis spesifik dimaksudkan mengurai atau memecah-mecah suatu satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut tidak lain adalah satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati, yang pada umumnya terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada atribut bentuk. Atribut bentuk ini adalah ukuran dari temuan benda arkeologi yang secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Misalnya bentuk denah dan ukuran sebuah piring, bentuk denah dan ukuran bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada atribut teknologis seperti cara membentuk wadah dengan teknik ronda putar atau cara menghias tembikar dengan teknik tatap landas. Yang ketiga ada atribut gaya. Atribut gaya adalah atribut yang bisa dicontohkan seperti warna, tekstur, dan ragam hias. Nah, setelah kegiatan analisis selesai, data arkeologi dapat digolongkan dengan cara klasifikasi taksonomi yang memperhitungkan semua atribut yang ada ke dalam tipe-tipe dan variasi-variasi, atau dengan cara klasifikasi analitik yang hanya memperhitungkan satu atau beberapa atribut tertentu karena ketiadaan atribut-atribut lain. Dengan metode klasifikasi, selain dapat menyederhanakan data yang berlimpah dan kompleks, peneliti dapat pula melihat hubungan-hubungan tinggalan arkeologi atas dasar atribut, bentuk, ukuran, teknologis, dan stilistik. Serta hubungan-hubungannya dalam dimensi waktu dan ruang. Semua data yang diperoleh tersebut dapat diintegrasikan dalam bentuk tabel-tabel kualitatif maupun kuantitatif. Setelah data terkumpul dengan jelas, peneliti dapat mulai memberikan atau mendeskripsikan data yang sudah diolah itu. Setelah data terkumpul dengan jelas, peneliti dapat mulai memberikan atau mendeskripsikan data yang sudah diolah itu untuk dituliskan dalam laporan, baik yang tidak diterbitkan seperti laporan penelitian arkeologi maupun yang diterbitkan seperti berita penelitian arkeologi. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Dan jangan lupa tetap belajar arkeologi.